Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ya, kembali lagi bersama Mas Den dan Adam Bahilo. Kali ini kita akan membahas tentang sosok Pak Tarno yang kabarnya dilema dengan istri-istrinya. Ya, inilah resikonya Mbak Ilo punya istri lebih dari satu ya. Katanya konon istrinya sampai 10. Nah, ini ada kabar terbaru di mana Pak Tarno kembali ke istri pertamanya, yaitu Bu Syariah ya. Nah, cuman 2 hari kembali, abis itu kembali lagi ke istri ke-8 atau ke-10-nya Mbak Ilo, yaitu si Dewi. Itu menurut Mbak Ilo hubungan ya, ini hubungannya dulu yang panjenengan ini bisa terawangkan. Nasib Pak Tarno ini akan langgeng sama istri ke-8-nya si Dewi, ataukah memang akan terus kembali ke istri pertamanya, atau gimana Mbah kalau dari pandangan Mbah? Melihat kondisi Pak Tarno yang kini kan sakit stroke nih. Ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai dalam pemulihan dan semakin membaik. Gitu Mbah, silakan Mbah. Ya. Kalau dari pandangan saya melihat sisi Pak Tarno ini ya, kalau dari mata batin saya itu nanti akan kembali ke yang dunia hiburan. Bukan, istri tuanya gitu. Istri tuanya? Yang awal itu yang saya pandang dari situ. Iya, kemarin sudah kembali ya. Mbah, sudah kembali, tapi 2 hari berselang kemudian balik lagi ke istri ke-8-nya, istri mudanya ya. Gitu loh. Ada pandangan, ada pendapat nih yang katanya Pak Tarno itu nggak betah di istri yang pertama itu. Bukan nggak betah ya, tinggal lagi kan karena namanya banyak istri Pak Tarno ini kan tidak mungkin di situ saja ya, tentunya kan berpindah-pindah seperti itu. Nah, kalau dari pandangan saya itu nanti yang akhir-akhirnya itu kembali ke yang tua. Mungkin yang Bahilo maksud pada saat memang betul-betul terpuruk, mungkin yang nggak ada uang sama sekali, akan kembali ke istri pertama. Nah, tapi kan kita harus ingat Bahilo, kondisi Pak Tarno yang saat ini kena stroke ini kan nggak lain dan tidak bukan adalah terpuruk juga. Kayak mana dulu Pak Tarno punya uang banyak, terkenal, banyak job sana sini, sehingga yang terjadi adalah menikah berulang kali. Pak Tarno tidak menceraikan istri pertamanya Mbak Ilo. Sama Dewi, istri ke-8-nya ini katanya nikah siri. Ya. Sosok istri pertama tentu sangat berjasa, di mana Pak Tarno ini membangun, ya, merintis ya sampai awal. Sebesar ini, sampai seterkenal ini ya. Ini karena peran dari istri pertama juga itu tidak bisa kita dilupakan gitu loh Mbah. Iya. Nah, makanya tapi di balik itu semua yang namanya pria pinginnya yang bisa mengerti, yang bisa sesuai dengan harapan. Ya mungkin kali ini dia mendapatkannya hanya di Dewi, di istri mudanya itu Mbah, istri yang ke-8-nya itu toh. Nah, gitu. Ada lagi cerita di mana Pak Tarno ya, si istri pertama ini muncul setelah banyaknya donasi yang diterima sama Pak Tarno. Itu pandangan panjenengan gimana? Ya, maksudnya donasi banyak saat ini banyak muncul gitu. Banyak muncul dan diterima oleh Pak Tarno ya. Yang sama Dewi, istri ke-8. Kemudian istri pertama muncul. Istri pertama kan ini masih sah walaupun udah 4 bulan katanya nggak dinafkahin. Masih sah sebagai istrinya. Iya. Kan berhak juga atas uangnya Pak Tarno. Benar. Gimana Mbah? Ya, itu memang harus berbagi gitu ya. Harus berbagi, tidak bolehlah kita namanya berlaku adil ya, harus ya risiko kita beristri banyak yaitu tadi kita harus bisa mengatur gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengatur terhadap istri-istri kita itu ya, walaupun 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Nah, itu namanya kita bagaimana ya? Tidak bersikap adil gitu. Nah, jadi di sini yang saya minta ya bersikap adil lah terhadap yang lebih dari 1 gitu ya, istri tersebut gitu. Jadi wajar kalau namanya istri yang pertama tadi datang gitu ya, hadir untuk kalau kita bilang. Tapi kesannya ini kan kayak demi donasi Mbah, bukan demi Pak Tarnonya gitu loh.
Ini ada pandangan netizen ya, walaupun istri pertama bilang, saya berulang kali menghubungin si Dewi untuk menjemput Pak Tarno, tapi selalu dihalangi dan diblokir. Nah, ini alasan beliau, pembelaan beliau gitu. Nah, menurut Mbak Hilo gimana? Ini apakah memang harusnya Pak Tarno tetap mempertahankan hubungan dengan istri pertama atau melepaskan saja? Karena nampaknya dari bahasa tubuh Pak Tarno lebih nyaman ke yang muda ke itu. istri yang muda, Mbak. Ya, begini ya. Sejelek-jeleknya istri yang tua, seburuk-buruknya istri yang tua, itu biasanya orang ya yang lebih dari satu itu nantinya bakal kembali ke yang tua. Iya. Nah, itu. Jadi kalau menurut apa alasan Mbak Hilo ngomong kayak gitu? Oh, ini udah dasar apa ya, hubungan tadi kan suka sama suka dari hati, dia nggak bisa dipaksakan. Sementara kepulangan Pak Tarno baru 2 hari aja dia udah minta kembali lagi ke istri mudanya, Mbak. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak nyaman berada di istri pertama loh. Bukan tidak nyaman, biasanya ya kalau namanya istri muda ya itu banyak kelebihan. Banyak kelebihan ya, itu biasanya lebih cantik ya, Mbak? Lebih anggun, lebih bermacam-macam lah seperti itu. Nah, namun kalau di masalah nantinya itu masalah tentang kasih sayang ya, itu yang mungkin nanti di belakang hari yang banyak mengurusi itu yang tua itu biasanya nantinya. Oke. Nah, karena walaupun saat ini kondisi Pak Tarno juga udah dibilang nggak baik-baik banget gitu, karena stroke ini kan penyakit yang parah sebetulnya, tapi kehadiran istri pertama itu tidak ada karena mungkin dihalangin atau mungkin nggak mau satu rumah dan lain-lain gitu loh, Mbak. Jadi kalau menurut Mbak ini baiknya biar tidak ada apa ya, rasa cemburu. Ini kan hubungan rumah tangga itu kan menjalin kebahagiaan, bukan menjalin kecemburuan gitu loh. Ya, kalau namanya berumah tangga itu kalau cemburu itu ya sudah pasti ada gitu ya. Tapi kalau selagi Pak Tarno bisa melakukan sikap adil, ya banyak itu ya yang kadang yang beristri banyak itu mereka ini hidupnya damai, tentram gitu. Bahkan ada pun satu rumah itu ya. Itu ada itu yang ada itu. Mereka selagi uang masih oke, hidup istri-istri pun tidak juga. Kalau kita bilang kan bukan orang mewah ya. Saya maksud ini orang biasa gitu. Ada ya. Mereka akur gitu. Oke, Mbak Hilo, ini gini, kemarin kan Pak Tarno itu sempat kembali ya ke istri pertamanya, Bu Syariah, ke Jakarta gitu loh. Namun Bu Syariah ini udah emosi duluan. Jadi apa-apa yang merasa yang ada janggal gitu. Ini Bu Syariah istri pertamanya Pak Tarno selalu menyudutkan si Dewi, istri ke-8-nya, istri mudanya gitu loh. Padahal setelah Pak Tarno datang jumpa ya di rumah istri pertamanya, dia bilang, ya dia kan naik ojek sana. Kok naik ojek sih Pak Tarnonya, kan punya mobilnya di tempat Dewi. Kata Pak Tarno menjelaskan karena udah emosi tuh, mobil tidak bisa digunakan karena sang sopir pergi pulang kampung dan tidak ada yang bisa menggunakan mobil. Jadi Pak Tarno pergi ke rumah istri pertamanya naik ojek gitu. Emosi langsung gitu, Mbak Hilo. Apa-apa langsung ke istri mudanya. Padahal ya tidak semuanya saran dari istri mudanya atau inisiatif dari Pak Tarno sendiri gitu. Untuk menghilangkan rasa curiga gitu, Mbak Hilo, kepada istri mudanya itu gimana gitu. Ya, maksudnya dari istri yang tuanya gitu ya. Ya, banyak-banyak istighfar lah ya kepada istri tuanya Pak Tarno dan banyak-banyak bersabar. Ya, mudah-mudahan di samping itu nanti diberi jalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Pak Tarno cepat sembuh juga biar bisa manggung lagi, Mbak. Nyulap lagi ya, karena beliau ini terkenal sebagai magician tradisional gitu ya. Pesulap tradisional unik gitu Indonesia. Ya, mungkin sampai sini kita lanjut di part berikutnya.